sudah suci, lalu mandi, kemudian jima, tetapi tiba-tiba keluar darah lagi. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri haid setiap bulan biasanya selama 6 atau 7 hari. Tetapi pada hari yang kelima sudah bersih. Kemudian mandi. Setelah itu jima atau berhubungan badan. Namun di tengah jima itu tiba-tiba darah keluar lagi. Apa yang harus dilakukan? 1. Bagi istri sebaiknya berkata berhenti atau diam saja taat pada suami. Yang kedua, jika suami tidak tahu apakah berdosa. Ketiga, apakah istri wajib mandi junub? Terima kasih. Baik, al-jawabul awal. Jawaban yang pertama, istri wajib berkata berhenti dengan cara yang baik dan lembut. Aduh mas, kelihatannya ini kok keluar lagi darahnya. Berhenti yuk, berhenti. Karena darah tersebut adalah darah haid yang belum tuntas. Sebab istri sudah memiliki adat kebiasaan namanya al-mu'tadah. Masa haid setiap bulan selama 6 atau 7 hari. Dengan mempertimbangkan masa haid paling lama setiap bulan adalah 15 hari. Sedangkan dia baru 5 hari keluar. Kemudian mandi kan sudah merasa bersih, ditunggu bersih. Kemudian mandi. Setelah itu jima dengan suaminya ternyata keluar darah lagi. Maka dia wajib, ini hukumnya wajib mengatakan berhenti mas, berhenti. Kalau dengan alasan taat, tidak ada taat kepada sesuatu yang maksiat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Allah SWT telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Wa yas'alunaka, dan bertanya oleh mereka kepadamu Muhammad, anil mahid, tentang darah haid. Qul, katakanlah, huwa, bermula dia haid, adzan, yaitu suatu kotoran atau gangguan. Fa'tazilu, maka i'tizallah, menjauhlah, jauhilah oleh kalian an-nisaa, pada wanita, fil mahidi, di dalam masa haid, wala taqrabuhunna, kemudian ditauquti wala taqrabuhunna, dan janganlah mendekati oleh kalian hunna, kepada mereka wanita haid, hatta yadhurna, sehingga suci oleh mereka wanita haid. Maksudnya suci ini adalah sudah mandi, ya, jangan bermakna bahwa suci kan sudah bersih, belum mandi kemudian dijima, itu ya dosa, ya harus mandi dulu, mandi baru dijima. Fa idza tatahharna, apabila telah suci oleh mereka, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari sekiranya telah memerintahkan kepada kalian Allahu li Allah. Maksudnya diperintahkan dengan cara baik, ya, dalam keadaan suci dan tidak di dalam lubang dubur. Innallaha yuhibbut tawwabina, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, yaitu mencintai oleh Allah, at-tawwabina, pada orang-orang yang ahli taubat, wa yuhibbu, dan mencintai oleh Allah, al-mutatahhirina, pada orang-orang yang ahli mensucikan diri. Jadi jelas, kalau wanita itu masih dalam keadaan haid, masih haid, maka wajib i'tizal, harus menjauhi, wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka. Kemudian dasarnya la ta'ata li makhluqin fi ma'syiyatul khaliq, tidak ada ketaatan untuk atau kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah, pada khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiyatil khaliq atau fi ma'syiyatillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh beliau Nabi, alal mar'i al muslimi asam wa ta'atu fi ma habba wa kariha, wajib atas seorang muslim yaitu untuk asam-u, mendengar, wa ta'atu, dan taat, fima, di dalam sesuatu, ahabba, yang mencintai oleh dia, wa kariha, dan juga di dalam sesuatu yang membenci oleh dia.
ma lam yu'mar bima'syiatin, selama tidak diperintah terhadap dia bima'syiatin, pada suatu kemaksiatan. Fa idza umira bima'syiatin, lalu apabila diperintah terhadap dia muslim atau muslimah bima'syiatin, pada suatu kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada mendengar tunduk, wala ta'ata, dan juga tidak ada ketaatan di dalamnya, yaitu maujud. Akhrajah telah mengeluarkan hubbar hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 7144, dan wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1839. Jadi ketaatan, ketundukan, mendengar dan taat bagi siapapun muslim maupun muslimah itu dalam sesuatu yang tidak ada unsur kemaksiatan. Kalau diperintahkan ada unsur kemaksiatan, maka nggak wajib taat. Ya, nggak wajib taat pada perintahnya itu ya, bukan yang lain-lainnya. Seorang istri tadi misalnya masih dalam keadaan haid, kemudian diajak oleh suaminya, kan wajib taat ya kan. Tapi kan dia lebih mentaati kepada Allah karena itu larangan. Larangannya Allah, fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna. Jadi harus mendahulukan larangannya Allah daripada taat pada suami. Al-jawabu tsani, jawaban yang kedua. Jika suami tidak tahu atau tidak merasakan ada darah yang keluar, ya maka tidak berdosa. Karena apa ya? Karena tidak tahu. Masa orang tidak tahu kemudian dihukum berdosa? Kan dia sendiri tidak tahu. Tetapi untuk kehati-hatian, ikhtiyat, sebaiknya suami kalau mampu membayar kafarah dengan bersedekah sebesar setengah dinar. Ada dalilnya, ada. Ini untuk kehati-hatian ikhtiyat. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mendatangi istrinya, wahia, bermula dia dalam keadaan istrinya itu haidun, yaitu haid. Qala, telah bersabda oleh beliau Nabi, yatasaddaqu bidinarin aw nisfa dinarin. Yatasaddaqu, bersedekah oleh dia rajul alladzi ya'ti imra'atahu bidinarin, dengan 1 dinar, aw nisfa dinarin, atau setengah dinar. Akhrajah telah mengeluarkan hubbar hadis Ahmadu oleh Imam Muhammad fi musnadi, di dalam kitab musnad beliau, nomor hadis 2131 dan 2595. Wa Abu Dawud, dan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 264. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza asabaha, apabila menimpa oleh dia lelaki pada imro'ahnya, maksudnya adalah menghubungi itu apa ya? Hubungan, bukan lewat telepon ya, yang penting ya hubungan begitu. Idza asaba, apabila menimpai oleh dia alladzi rajul pada istrinya, fi awwalid dami, di dalam awalnya darah haid, fadinarun, maka yaitu 1 dinar. Wa idza asabaha, dan apabila mengenai atau menimpai oleh dia rajul pada istrinya, finqita'id dami, di dalam terputusnya darah, fanisfu dinarin, maka yaitu setengah dinar. Jadi kalau permasalahan tadi itu kan sudah merasa berhenti ya, inqita'id dam berarti kalau bisa, kalau punya uang, tapi insya Allah tidak berdosa. Kalau punya uang ya bersedekah sebesar setengah dinar. Akhrajah telah mengeluarkan hubbar hadis pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 265. Kemudian keterangannya 1 dinar sama dengan kurang lebih 4,25 gram emas. Itu 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau setengah dinar ya berarti setengahnya ya kurang lebih 2,125 gram emas. Kalau asumsinya 1 gram emas itu harganya 500.000, berarti kalau 2 gram 1 juta ditambah 0,125, 1 juta lebih. Ya, kalau seandainya merasa sayang ya minimal lah bersedekah dengan menggunakan 1 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 2,975 gram perak ya, gram perak. Al-jawabu ats-tsalitsu, jawaban yang ketiga,
istri tidak wajib mandi junub, ya, tidak wajib. Karena ia masih dalam keadaan haid. Dasar ibaratnya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu' Syarah Al-Muhadzab, telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, la tasihhu, tidak sah taharatu haidin oleh bersucinya wanita yang masih dalam keadaan haid. Li raf'i hadatsin, untuk mengangkat hadats. Sawaun, yaitu sama saja, kanat ada oleh dia taharah, wudu'an yaitu wudu, au ghuslan atau yaitu mandi. Wa amma taharatu, adapun bersuci, adapun bermula bersuci, al-masnunatu yang disunahkan, lin nadhafati, untuk kebersihan saja, bukan untuk bersuci, tapi hanya untuk kebersihan. Kal ghusli, seperti mandi, lil ihrami, untuk ihram, wal wuqufi, dan mandi untuk wukuf, wa ramyil jumrati, dan untuk melempar jumrah. Famasnunatun, maka yaitu disunahkan lil haidi, bagi wanita yang masih dalam keadaan haid, bila khilafin, dengan tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi istri yang tadi yang sebelum sempurna haidnya, kemudian dia sudah mandi, kemudian setelah itu berhubungan badan dengan suaminya, ternyata keluar darah lagi, maka itu masih tergolong haid karena memang masih 5 hari, ya. Masih kemungkinan itu adalah darah haid. Cara menghitungnya sudah kita terangkan dalam bab sebelumnya. Oleh sebab itu darah tadi masih tergolong haid. Kemudian jimaknya bagaimana, nggak berdosa? Insya Allah nggak berdosa, karena kan masing-masing nggak tahu dan dalam keadaan sudah merasa suci dan sudah mandi. Kemudian apakah setelah itu istri wajib mandi? Tidak, ya, karena orang yang masih dalam keadaan keluar darah itu seperti orang yang keluar kencing, kakhurjul bauli. Kakhurjul bauli, orang masih keluar kencing kemudian sambil wudu misalnya, kan nggak bisa. Ya, tuntaskan dulu kencingnya lah. Sama dengan haid, tuntaskan dulu haidnya. Kemudian kalau sudah tuntas, dia mau bersuci, mau berwudu, kemudian mandi, boleh, karena sudah tuntas, tidak mengalir. Tapi kalau masih dalam keadaan seperti orang yang keluar kencing sambil wudu, ya itu namanya mutala'ibatun bil ibadah, yang mempermainkan ibadah. Seperti itu, wallahu taala a'lamu bishawab.